Simon Petrus. Bayangkan, kamu adalah salah satu murid terdekat seorang pria yang dianggap Mesias. Kamu tinggal dan berkelana dengannya, melihat mukjizat dan ajaran yang mengguncang dunia. Tapi di saat terberat, saat dia ditangkap, kamu menyangkal pernah mengenalnya. Bukan sekali, tapi 3 kali. Ayam berkokok, dan kamu tahu, segala harapan seperti hancur. Ini bukan kisah pahlawan sempurna. Ini kisah manusia biasa bernama Simon Petrus. Simon lahir dan tumbuh sebagai nelayan di sebuah desa kecil bernama Betsaida, dekat Danau Galilea. Zaman itu, Palestina sedang di bawah kekuasaan Romawi, dan ketegangan politik begitu terasa. Orang-orang Yahudi menunggu Mesias, sang pembebas yang dijanjikan. Tapi kehidupan sehari-hari Simon sederhana, menangkap ikan, berjuang mencari nafkah, dan menjalani tradisi keagamaan Yahudi. Tidak ada yang menyangka, nelayan biasa ini akan menjadi pondasi gereja terbesar di dunia. Suatu hari, di tepi Danau Genesaret, Simon dan saudaranya, Andreas, sedang memperbaiki jala mereka. Tiba-tiba, seorang pria bernama Yesus dari Nazaret mendekat dan berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Ikutlah aku, dan kau akan kujadikan penjala manusia. Simon langsung meninggalkan segalanya, perahu, jala, dan keluarganya. Dia memilih jalan yang tidak pasti, penuh risiko, tapi penuh harapan. Yesus memberi Simon nama baru, Kefas, yang berarti batu karang. Dalam bahasa Yunani, Petrus. Sebuah nama yang penuh janji. Petrus akan menjadi dasar, batu karang, dari sebuah iman yang akan mengguncang dunia. Petrus bukanlah orang yang sempurna. Ia penuh emosi, cepat marah, dan terkadang ceroboh. Saat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga mencoba berjalan di atas air itu. Tapi saat angin kencang menerpa, keraguannya membuatnya tenggelam. "Tuhan, tolong aku," teriaknya. Yesus mengulurkan tangan dan menyelamatkannya. Di lain waktu, saat Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Petrus menolak dengan tegas. "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Yesus berkata, "Kalau aku tak membasuhmu, kau tak mendapat bagian dalam aku." Petrus kemudian memohon, jangan hanya kakinya, tapi tangan dan kepalanya juga harus dibasuh. Petrus juga terkenal dengan pengakuan imannya yang berani. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku menurutmu?" Petrus menjawab dengan tegas, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tapi imannya yang kuat itu diuji di malam Yesus ditangkap. Ketika disuruh mengaku Yesus, Petrus malah menyangkal 3 kali, seperti yang Yesus ramalkan. Ayam berkokok, dan Petrus hancur hati. Ia keluar dan menangis terisak. Namun, cerita Petrus tidak berakhir di situ. Setelah kebangkitan Yesus, di tepi Danau Tiberias, Yesus menanyakan 3 kali pada Petrus, "Apakah kau mengasihi aku?" Sebagai pengganti 3 penyangkalan, Petrus dengan penuh penyesalan dan kasih mengaku cinta dan kesetiaannya. Yesus kemudian berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini adalah momen pemulihan dan peneguhan tugas Petrus sebagai pemimpin. Pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan berkhotbah di depan ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem. Dengan penuh keberanian dan kuasa Roh Kudus, ia memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dalam sehari, sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ini menandai kelahiran gereja Kristen yang baru. Petrus melanjutkan pelayanannya dengan menyembuhkan orang lumpuh dan membangkitkan Tabita yang sudah meninggal. Ia menghadapi tantangan dan penganiayaan dari para pemimpin Yahudi dan Romawi, tapi tetap teguh berdiri dalam imannya. Suatu saat, Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan yang menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Dia pergi ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi, dan membaptisnya, menandai terbukanya pintu keselamatan bagi semua bangsa. Petrus akhirnya pergi ke Roma, tempat ia menjadi pemimpin jemaat Kristen di sana. Namun, masa penganiayaan di bawah Kaisar Nero sangat berat. Petrus ditangkap dan dipenjara. Ketika akan disalibkan, ia meminta agar disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Petrus wafat di Roma, dan jasadnya dipercaya beristirahat di bawah Basilika Santo Petrus, sebuah tempat suci bagi jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Selain menjadi pemimpin gereja, Petrus juga menulis 2 surat yang kini menjadi bagian dari perjanjian baru dalam Alkitab. Surat-surat itu berisi pengajaran tentang kesetiaan, keberanian, dan kasih dalam menghadapi penganiayaan serta pentingnya memberikan alasan pengharapan dengan sikap lemah lembut dan hormat.
Kisah hidup Simon Petrus menunjukkan bahwa dia bukanlah tokoh yang sempurna. Dia pernah takut, gagal, dan bahkan menyangkal Yesus. Tapi yang membuatnya berbeda adalah kemauannya untuk bangkit dan melayani dengan sepenuh hati. Ini mengajarkan kita bahwa jatuh dan gagal bukanlah akhir dari segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan kita dengan iman dan cinta. Mari kita bayangkan kembali saat Petrus berjalan di atas air bersama Yesus. Sebuah tindakan berani yang berakhir dengan ketakutan dan tenggelam ketika keraguannya datang. Momen ini seperti cerminan hidup kita. Kadang kita penuh keberanian, tapi juga dihantui ketakutan. Ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, termasuk Petrus, itu bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi sebuah pelajaran tentang kerendahan hati dan pelayanan. Petrus yang keras kepala belajar arti kasih yang melayani tanpa pamrih. Malam pengkhianatan dan penyangkalan Petrus adalah saat yang paling menyakitkan. Di tengah kepanikan dan ketakutan, ia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus, yang penuh kasih, Petrus bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang pemberani yang berdiri di tengah tantangan besar. Saat berbicara di Pentakosta, ia menjadi suara yang menggerakkan ribuan orang untuk berubah. Ia menjadi contoh bagaimana iman dapat mengalahkan ketakutan. Perjalanan Petrus ke rumah Kornelius menjadi titik balik penting dalam sejarah Kristen, membuka pintu keselamatan bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati bersifat inklusif dan penuh kasih. Ketika menghadapi penganiayaan di Roma, Petrus tetap teguh. Bahkan saat menghadapi kematian, ia menunjukkan kerendahan hati dengan meminta disalibkan terbalik. Ini adalah tanda keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Warisan Petrus bukan hanya tentang ajarannya, tapi juga tentang keberanian untuk bertobat dan bangkit dari keterpurukan. Kisah Simon Petrus adalah cermin bagi kita semua. Seorang manusia biasa dengan segala kelemahan, namun dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jika kamu merasa pernah gagal, ingatlah Petrus. Jika kamu merasa takut, ingat dia pernah takut. Tapi dia bangkit dan melayani dengan sepenuh hati. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan tulis komentar bagian mana yang paling berkesan untukmu. Dan tentu saja, subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.